Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Hafiza akan menjelaskan tentang biografi Wali Songo. Nah, yang pertama ada Sunan Gresik. Ia bernama asli Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi. Biasa disebut kakek bantal karena dekat dan menyayangi kaum yang tidak mampu. Sunan Gresik lahir di Samarkand, Asia Tengah atau dikenal sekarang Uzbekistan pada paruh pertama abad ke-14. Ayahnya bernama Maulana Jumadil Kubro yang keturunan Hasan bin Ali bin Thalib. Ibunya bernama Amirah Fatimah binti Amir Hussein. Ia menikah dengan putri Raja Campa, yaitu Dewi Chandrawulan, dan memiliki dua orang putra yang bernama Raden Rahmat dan Sayyid Ali Murtado. Ia wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Nah, yang kedua ada Sunan Ampel. Ia bernama Raden Rahmat. Ia lahir di Campa, Aceh pada tahun 1401 Masehi. Ayahnya adalah Sunan Gresik, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Ibunya adalah Dewi Chandrawulan. Ia menikah dengan Nyi Ageng Manila atau Dewi Chandrawati dan memiliki dua orang putra, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ia wafat pada tahun 1481 Masehi di Ampel, Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Ia bernama asli Raden Makdum Ibrahim. Nama Sunan Bonang ini diambil dari nama alat musik, yaitu gending bonang, atau merupakan alat musik sakti. Jadi jika ada orang jahat yang ingin berbuat jahat lalu dia mendengar suara gending bonang, maka orang tersebut tidak jadi berbuat jahat. Ia lahir di Surabaya tahun 1465 Masehi. Ayahnya bernama Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ibunya adalah Nyi Ageng Manila. Ia wafat di Jawa Timur tahun 1525 Masehi. Nah, yang keempat ada Sunan Derajat. Ia bernama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Ia lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel, Surabaya. Ayahnya yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila. Ia wafat pada pertengahan abad 16 atau tahun 1522 Masehi. Yang kelima ada Sunan Giri. Namanya adalah Raden Paku. Biasa dipanggil Jaka Samudra karena dibuang ke laut dan diambil oleh Nyai Semboja. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Ayahnya adalah Maulana Ishak dan ibunya adalah Dewi Sekardadu. Ia wafat pada tahun 1506 Masehi di Giri, Gresik, Jawa Timur. Ia menikah dengan Nyai Ageng Pinati. Yang keenam adalah Sunan Muria. Ia bernama Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Ia lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Sunan Kalijaga dan ibunya adalah Dewi Saroh. Ia wafat pada tahun 1551 Masehi. Ia menikah dengan Sujina atau anak Sunan Ngudung. Yang ketujuh ada Sunan Kudus. Ia bernama asli Said Ja'far Shadiq Azmat Khan. Ia lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi di Palestina. Ayahnya adalah Raden Utsman atau Sunan Ngudung dan ibunya adalah Siti Syariah. Ia wafat pada tahun 1550 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Ia menikah dengan Syarifah Dewi Rahil. Nah, yang ke-8 adalah Sunan Kalijaga. Ia bernama asli Raden Mas Syahid. Ia disebut Kalijaga karena ia suka berendam di kali.
Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1950 Masehi. Ayahnya adalah Adipati Tuban dan ibunya adalah Dewi Nawangrum. Ia menikah dengan Dewi Saroh, putri Maulana Ishak, dan dia wafat pada tahun 1592 Masehi. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Ia bernama asli Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya adalah Sultan Abdullah, yaitu seorang raja Mesir, dan ibunya adalah Nyai Rara Santang. Ia menikah dengan Nyai Gedeng Babadan dan dia wafat pada tahun 1570 Masehi. Strategi dakwah Wali Songo. Sunan Gresik. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam dengan cara melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat yang diajaknya. Beliau tidak langsung mengajarkan apa itu Islam. Pola dakwah Islam yang dikembangkannya adalah bergaul dengan para remaja. Dengan bergaul dan berinteraksi dengan para remaja inilah Sunan Gresik lebih mudah dalam menyebarkan dakwahnya. Yang kedua, membuka pendidikan pesantren. Anak-anak yang ingin belajar ilmu agama ditampung dalam sebuah pesantren. Mereka diperkenalkan secara langsung cara melaksanakan ajaran Islam. Dari sini kemudian muncul kader-kader dai yang profesional yang pada gilirannya berperan sebagai guru dalam masyarakat. Sunan Ampel. Dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Ampel mendirikan pesantren di tempat tinggalnya. Pesantren ini digunakan untuk pusat penyebaran Islam di Jawa. Strategi dakwah yang dikembangkan Sunan Ampel adalah yang pertama, menyerukan dan melanjutkan perjuangan wali sebelumnya dengan mengadakan pendidikan bagi masyarakat, khususnya para kader bangsa dan para mubalik. Kedua, menyiapkan dan melatih generasi Islam yang dapat diandalkan. Tiga, membangun hubungan silaturahmi dan persaudaraan dengan putra pertiwi atau pribumi, yaitu menikah dengan putri daerah setempat. Keempat, mempelopori berdirinya Masjid Agung Demak dan melebarkan wilayah dakwahnya, yaitu dengan mengutus para kepercayaannya untuk berdakwah ke wilayah lainnya. Sunan Bonang. Sunan Bonang sangat besar perannya dalam pendirian Kerajaan Demak. Beliau merupakan pemimpin tertinggi pasukan Demak melawan Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan Islam di daerah Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Strategi dakwah yang dilakukannya adalah dengan pemberdayaan dan peningkatan jumlah dan mutu kader dai, memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan Keraton Majapahit, terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat dan melakukan modifikasi atau pembukuan dakwah. Sunan Derajat. Dalam kehidupan sehari-hari, Sunan Derajat dikenal sebagai waliullah yang bersifat sosial, di mana dalam menjalankan aktivitas dakwahnya dia tidak segan-segan untuk menolong masyarakat bawah serta memperbaiki kehidupan sosialnya. Strategi dakwah yang dilakukannya adalah mendirikan pusat-pusat atau pos-pos bantuan yang diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam mengatur dan menyalurkan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Beliau membuat kampung-kampung percontohan dan menanamkan ajaran kolektivisme, yaitu ajaran untuk bergotong royong. Dan di bidang kesenian, beliau menciptakan tembang-tembang Jawa, yaitu pungkur. Sunan Giri. Nama Sunan Giri tidak dapat dipisahkan dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa. Strategi dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Giri adalah membina kader dai inti, yaitu mereka yang dididik di perguruan Giri, mengembangkan Islam di luar Jawa, dan menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat secara luas, yaitu dengan mewujudkan gamelan sekaten, kesenian wayang kulit yang syarat berisikan ajaran Islam, merintis permainan anak-anak yang berisikan ajaran Islam, serta mengarang lagu-lagu Jawa yang disisipi dengan ajaran Islam. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan wali yang sangat dekat dengan masyarakat muslim tanah Jawa melebihi yang lainnya, sehingga banyak dongeng-dongeng yang menyelimutinya pada masa kehidupannya. Strategi dakwah yang digunakannya adalah mendirikan
mendirikan pusat pendidikan di Kalikudu. Ia juga berdakwah melalui kesenian, di antaranya adalah tradisi selamatan peninggalan garama Hindu-Buddha didekatkan dengan cara tahlil dan memasukkan hikayat-hikayat Islam ke dalam permainan wayang. Sunan Muria. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Muria juga melakukan seperti yang dilakukan ayahandanya, yaitu Sunan Kalijaga. Tradisi yang ada tidak dihilangkan, tetapi diberikan warna Islam. Strategi dakwah yang dikembangkannya adalah menjadikan daerah-daerah pelosok pegunungan sebagai pusat kegiatan dakwah dan berdakwah melalui jalur kesenian dengan menciptakan gending sinom, kinanti, dan sebagainya. Sunan Kudus. Sunan Kudus terkenal sebagai ulama besar yang menguasai ilmu hadis, tafsir Al-Quran, sastra, mandik, dan ilmu fikih. Dengan ketinggian ilmu beliau, akhirnya dijuluki Waliul Ilmi, yang artinya wali yang menjadi gudangnya ilmu. Strategi dakwah yang dikembangkan banyak bercorak bidang kesenian. Salah satu ciptaan yang terkenal adalah gending, mas kumambang, dan mijil. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, banyak warga yang berduyung-duyung, berbondong-bondong datang menyaksikannya. Dan inilah yang dimanfaatkan untuk syiar dakwah Islam. Di gapura masjid, semua orang harus membaca 2 kalimat syahadat terlebih dahulu sebelum memasukinya. Dan inilah yang kemudian disebut syahadatain, suatu ucapan dalam dakwah Islam yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur terkenal dengan upacara sekatan. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati selain dikenal sebagai dai, beliau juga sebagai pahlawan bangsa yang gigih melawan penjajah. Beliau berhasil mematahkan kekuasaan Portugis dan kemudian mengganti Sunda Kelapa dengan Jayakarta atau kemenangan yang paripurna. Strategi dakwah yang dikembangkannya adalah melakukan pembinaan internal kesultanan dan rakyat yang masuk dalam wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah harus diislamkan sebab mereka merupakan kekuatan pokok, dan melakukan pembinaan terhadap luar daerah dengan menyerahkan tanggung jawabnya kepada para pemuda. Siasat dakwah Wali Songo. Wali Songo menerapkan siasat-siasat dakwah yang bijaksana, baik siasat berupa penanaman dalam psikis maupun lahiriah. Mereka mengerti dengan situasi dan kondisi pemikiran masyarakat Jawa yang bernuansa Hindu dan Buddha. Adapun siasat-siasat tersebut yaitu yang pertama, supaya mau memeluk agama Islam. Diupayakan dakwah dengan cara yang inovatif dan tidak menyinggung perasaan sehingga hati masyarakat tetap senang. Kedua, cara-cara berdakwah harus dilakukan dengan baik dan disukai oleh masyarakat dan dengan tata cara masyarakat pada umumnya. Dan yang ketiga, ajaran keislaman yang disampaikan kepada rakyat harus disampaikan sedikit demi sedikit sehingga mereka merasa mudah dan ringan mengamalkan ajaran agama Islam. Siasat dakwah ini selanjutnya dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan bersemedi masyarakat Hindu dan Buddha diubah menjadi sholat 5 waktu. Kedua, kebiasaan memberikan sesajen diubah menjadi pemberian sedekah. Yang ketiga, perilaku menyanyi, memuji dewa diubah menjadi memuji Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW dengan mempertahankan nada lagu-lagu mereka. 4. Melaksanakan syariat Islam tanpa menyinggung perasaan hati masyarakat seperti yang dilakukan Sunan Kudus. Yang kelima, melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh suatu tempat. Yang keenam, menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Yang ketujuh, melakukan pengaderan dakwah ke daerah-daerah. Wali Sanga melakukan hal ini agar dakwah Islam terus berkesinambungan. Tempat yang dituju adalah daerah-daerah yang sama sekali kosong dari penghuni ataupun kosong dari pengaruh Islam.
Prinsip dakwah Wali Songo. Dalam berdakwah, Wali Songo menggunakan prinsip Al-Quran, yaitu sebagai berikut. 1. Mau'izah al-hasanah wa al-mujadalah hiya ahsan, atau nasihat yang baik dan bertukar pikiran dengan baik. Prinsip ini digunakan untuk menghadapi pemimpin, orang terpandang dan terkemuka dalam masyarakat, seperti para bupati, adipati, raja-raja, ataupun menghadapi para bangsawan lainnya. Tokoh khusus diperlakukan secara profesional, dihubungi secara istimewa langsung, pribadi bertemu dengan pribadi. Kepada mereka diberikan keterangan, pemahaman, dan perenungan tentang Islam. Peringatan-peringatan diberikan dengan lemah lembut, bertukar pikiran dari hati ke hati, penuh toleransi dan pengertian dari pihak wali terhadap pendirian dan kepercayaan dari para tokoh yang bersangkutan. 2. Al-mujadalah billati hiya ahsan, atau bertukar pikiran dengan baik. Cara ini diterapkan terhadap tokoh-tokoh yang secara terang-terangan menunjukkan kurang simpati dan kurang setuju terhadap dakwah Islam. 3. Al-hikmah atau bijaksana. Prinsip dakwah ini dilakukan secara populer, atraktif, dan sensasional. Cara ini mereka gunakan pada masyarakat awam, seperti apa yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan gamelan saketan dan wayangnya. 4. Tadarruj atau tarbiyah al-ummah, mendidik umat sesuai dengan kelasnya, yakni prinsip dakwah ini digunakan sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat. Tujuannya agar ajaran Islam dapat dengan mudah dimengerti oleh umat dan akhirnya dijalankan oleh masyarakat secara merata. 5. Sugih tanpa banda atau kaya tanpa harta, artinya jangan yakin pada harta, karena kebahagiaan ada di dalam agama, dan juga kita berdakwah jangan bergantung dengan harta. 6. Meluruk tanpa bala atau menyerbu tanpa banyak orang, artinya jangan yakin dengan banyaknya jumlah kita, tapi yakinlah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Menang tanpa ngasorake atau menang tanpa merendahkan orang lain, artinya dakwah jangan menganggap hina musuh-musuh kita. Kita bisa aja unggul, tapi jangan merendahkan orang lain dan jangan sombong. 8. Mulia tanpa punggawa atau mulia tanpa anak buah, artinya kemuliaan hanya dalam iman dan amalan agama, bukan dengan banyaknya pengikut. 9. Meletik tanpa sutang atau melompat jauh tanpa galah, artinya niat untuk dakwah ke seluruh alam. Allah yang memberangkatkan kita, bukan sebab dunia seperti harta dan sebagainya. 10. Mabur tanpa lar atau terbang tanpa sayap, artinya kita bergerak jumpa umat dengan umat, dari orang ke orang, jumpa rumah-rumah mereka. 11. Dikdaya tanpa aji-aji atau sakti tanpa ilmu-ilmu kedidakdayaan, artinya kita dakwah, Allah akan bantu. Jika kalian bantu agama Allah, maka pasti Allah akan tolong kalian dan Allah akan memenangkan kalian. 12. Menang tanpa tanding atau menang tanpa berperang, artinya dakwah dengan hikmah, dengan kata-kata yang sopan, akhlak yang mulia, dan doa. Menangislah pada Allah agar umat yang kita jumpai dan umat seluruh alam mendapatkan hidayahnya, bukan dengan kekerasan. Nabi SAW bersabda, yang maknanya kurang lebih, haram memerangi suatu kaum sebelum kalian berdakwah, atau berdakwahlah dengan hikmah kepada mereka. 13. Kalimat sada senjatane atau senjatanya kalimat iman adalah syahadat, artinya selalu mendakwahkan kalimat iman, mengajak umat pada iman dan amal yang soleh. Kesabaran sebagai kunci dakwah Wali Songo. Kesabaran adalah kunci utama keberhasilan dakwah para Wali Songo. Mereka mampu menyebarkan Islam dengan damai dan diterima luas oleh masyarakat karena kesabaran mereka yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Wali Songo juga berhasil menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara yang unik. Mereka memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga agama Islam diterima dengan hangat oleh masyarakat.